kegiatan dari Kak Riki sekarang merupakan implementasi dari apa yang telah Kak Riki pelajari selama di bangku sekolah lah, bangku perkuliahan. Cara kehidupan di filsafat, mungkin dunia tulis menulis akrab, tapi yang secara spesifik seperti saya sekarang mau pure menulis puisi, itu saya tidak dapat di filsafat. Karena ada anggapan minimal di antara kawan-kawan bahwa menulis puisi itu hanya untuk perempuan. Nah, tapi jangan salah satu orang yang Soeharto paling takut itu penulis puisi. Oh halo guys, hello everyone. Welcome back to Totok Lari Podcast. Podcastnya anak hitsnya NTT. With me tentunya Dope Papa, bukan biji gala-gala. Kesempatan kali ini kita kehadiran salah satu tamu yang menginspirasi juga anak-anak Atambua. Ya, orangnya sangat atraktif ya. Jadi saya baru mau perkenalkan, introducing saja. Beliau langsung mulai menunjukkan aura-aura keselamatan yang akan datang. Ya, untuk teman-teman semua kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Kakak Riki. Selamat malam Kakak. Malam. Enaknya saya panggil Kakak aja ya? Bisa, sayang juga bisa. Oh. Kenapa ya semua tamu-tamu yang cowok tuh sukanya dipanggil sayang gitu, tapi yang cewek itu sukanya dipanggil saudara. Oh itu. Iya, itu yang agak sedikit ada kontradiksi ya itu. Ya, mungkin belum minum paraset dong. Gimana kabarnya Kakak? Baik. Baik sekali. Ya. Akhir-akhir ini aktivitasnya lagi ngapain? Ya, baru habis libur, jadi masuk kembali sekolah, urus-urus persiapan mau pembelajaran jarak jauh ini. Oke. Via daring. Ya daring ini. Oke. Sekarang sebagai seorang guru di SMA Negeri Bibokian Leo Ponu. Nah, jarak jauh. Dari Atambua setiap hari pulang pergi? Tidak. Senin pagi turun, Sabtu baru naik lagi. Berarti sekarang jadi anak kos-kosan? Gitu lah. Bukan, anak asrama karena bapak asrama di sana. Oke, tinggal di asrama. Asrama putri atau putra? Ya, tergantung cuaca. Oh, asrama baku hantam ya? Asrama putra. Saya kira asramanya bebas, saya juga ingin apply masuk. Sampai diterima. Well, Kakak Riki, akhir-akhir ini dirimu menjadi bahan pembicaraan di kalangan para intelektual ya. Itu terkait beberapa tulisanmu, beberapa karyamu yang lebih tentang literasi. Dan dirimu mengambil segmentasi dalam platformnya yaitu di media online. Awalnya gimana? Itu bisa diceritakan dirimu sampai terjun untuk melakukan hal seperti ini? Mungkin kalau literasi tema besar sekali ya. Kalau literasi, ini mau apa ini? Kita mau bergerak, orang banyak kali buat komunitas literasi, tapi geraknya di mana sih? Mau apa? Ya atas nama literasi mungkin itu. Tapi saya dan beberapa kawan coba untuk bukan buat literasi, semuanya lebih tepatnya cari uang supaya bisa beli buku baru lagi. Realistis ya? Realistis. Ya buat komunitas literasi, tapi kalau sudah bisa beli buku baru juga sama saja. Kita kasih orang buku yang itu saja. Tapi misalnya kalau dia baca buku ini malas, ini ada buku baru, itu bisa. Makanya itu dalam hal buku. Tapi yang literasi yang secara luas mungkin saya rasa temanya besar, mungkin itu Jokowi dan Muldoko dan kawan-kawan jangan pikir. Kalau kita cukup lah beli buku baru, sudah bisa beli buku baru, itu senang. Komunitasnya apa sebenarnya? Komunitas pohon asam. Komunitas pohon asam? Ya, berarti berlindung di bawah pohon asam? Berlindung di bawah pohon asam, santo pelindungnya pelindung pohon asam. Ya kami boleh kalah dari SMA Surya. Kita harus berdevosi di bawah pohon asam ya. Sambil makan asam. Jangan lupa cari kutu. Bawa sambal. Sambil gosip. 30% makan asam, 70% belah orang perumah tangga. Kupas tuntas ya. Ya, sisakan sedikit untuk suanggi. Well, Kakak, dirimu mengatakan bahwa kalian lebih kepada penyediaan buku, prasarana untuk kemudian orang baca. Tapi bagi kita berbicara hal-hal yang realistis saja, banyak hal yang terkait dengan buku kesannya itu terabaikan. Betul. Bagaimana pandangan? Karena seperti tadi bilang, buku kami cari yang baru, kami sediakan buku. Tapi minat dari kita sendiri itu sebenarnya kurang. Bukan saja minat, tapi itu tidak secara untuk anak-anak sekarang apalagi untuk yang sekarang.
untuk yang mau viral ya pegang buku tuh tidak akan buat kita jadi viral. Apalagi laki-laki terlihat jadi bencong. Orang pegang botol tuh dia gengsi, wah saya bisa pegang botol. Tapi kalau foto pegang buku, ini bukan laki. Iya. Apalagi baca buku sambil dengar lagu melo, orang ini anak Ambon nih kayaknya. Nah tapi ya sudah, kalau mau pandangan begitu, kami tetap ya yang penting jangan rugikan kamu justru rugikan kami, ya kami jalan terus. Ada orang juga yang mau baca buku, kami kasih dong bayar kami, ya supaya ada uang untuk beli buku baru lagi, senang terus, hidup terus, ya semoga terhindar dari COVID, bisa jadi Bupati Belu lah. Amin. Amin. Iya, benar sekali. Banyak sekali yang teman-teman kita lebih senang itu mabok. Oh ya, itu ya saya juga ya suka mabok. Ya. Tapi bukan pemabok kan? Tergantung ini mau pemaboknya yang kemana? Pemaboknya yang kemana? Yang mabok utang atau yang mabok judi dan juga mabok janda. Bisa. Ya, sadis sekali ya. Sadis-sadis tapi enak. Oke. Gini Kak, dari buku-buku yang sudah diperjuangkan, maksudnya Anda bersama teman-teman komunitas. Kalau boleh tahu komunitasnya berapa orang? Sekarang mungkin kami 10. Ya, saya sendiri dengan anak-anak SMA. Oke. Ya, 9-nya anak SMA. Kami sama-sama. Jadi ya tiap minggu baca buku. Ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang sampai 6 bulan. Ya terserah, yang penting tetap hidup. Itu saja sih. Berarti maksudnya komunitas ini sengaja dibentuk hanya untuk, kita bisa katakan khusus untuk 10 orang ini saja, ataukah dia memang untuk teman-teman yang ada di sekitarnya? Ya intinya ada SKCK masuk saja. Bukan. Ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Oke. Bukan. Harus buat pundi amal itu. Senang yayasan wakaf. Bukan. Tapi hal pertama buat komunitas Ponasam, utamanya tuh di Ponu. Pertama-tama saya mau buat komunitas supaya ya minimal di kampung juga mulai rasa lah ada satu kehidupan namanya hidup komunitas, di mana kita tidak hanya berdasarkan apa yang kita suka, bukan berdasarkan atas aturan atau ya. Jadi kadang orang tanya mau masuk Ponasam tuh ke mana sih? Ya intinya lu manusia, lu mau masuk saja. Terus harus baca buku sama deh. Masuk bercerita atau lu kami baca buku, lu berkes kami TikTok, aku itu juga Ponasam. Jadi yang mau waktu itu kami mau buat cuman ya supaya di sekolah kalau setegang-tegang harus panggil Pak Guru, harus ini ya kalau bisa hidup komunitas ya lebih sedikit cair. Tapi ada sesuatu yang kita dapat dari situ. Jadi itu saja sih waktu itu mau buat asal mula Ponasam. Jadi ya pertamanya itu supaya kalau kami dari kampung turun kota, orang waktu anak kota omong kami aco, anak community, kami juga aco. Community apa sih kamu? Ponasam. Ya kamu buat apa? Ini kami buat ini. Kamu boleh aco di lain, kami aco di sini. Nah, itu sih maksudnya waktu itu hanya mau buat itu dan juga senang-senang supaya ada teman baca buku terus bercerita tentang buku. Ini buku bagus di mana, ini buku kurang di mana. Ini lebih banyak seks, ini lebih banyak cuman ya itu saja sih. Hanya ya buat-buat saja sih. Tapi ya semoga pohon asam masih tetap tumbuh. Kalau tumbang ya mungkin jadi pohon kesambi dan pohon-pohon lain yang mungkin lebih murah anakan. Iya. Itu saja sih. Betul. Anak-anak mereka banyak sekarang lebih suka post di media sosial itu. Ya. Seperti beberapa grup, saya sudah cukup berumur tapi saya dimasukkan dalam grup-grup anak-anak kecil. Saya kurang tahu itu untuk apa. Diposting lah foto-foto mereka tuh di bawah sebuah pohon dengan laki-laki. Mereka lagi minum lagi apa. Saya merasa bahwa memang zaman itu mengalami pergeseran lah. Waktu zaman saya, kakak mereka itu, kita akan membanggakan orang tua apabila kita banyak pengetahuan, kita belajar. Tapi kalau sekarang itu kita akan dibangga-banggakan apabila kita banyak followers, kita buat sensasi, minim prestasi. Gimana pandangan kakak soal itu? Ya sih itu mau tidak mau ya dengan sekarang dengan adanya media sosial yang mau buat ya intinya tuh viral, isinya tuh belakangan. Ya. Jadi ya tadi juga intinya apa tadi? Tapi minim prestasi, kayak sensasi. Minim prestasi ya. Itu juga mungkin karena pengaruh media sosial sekarang dan juga ya saya rasa kita tidak bisa nilai zaman sekarang itu dengan kacamata kita yang zaman perang salib. Waktu perang salib ya sudah banggakan orang tua dengan karena lu pengetahuan, juara kelas, pengumuman di sana. Kalau sekarang kan arisan-arisan orang ibu-ibu bilang, siapa anak YouTube
subscriber banyak. Ya. Kalau kita dulu kan anak nilai rapor. Jadi ya sudahlah. Betul. Ya, jadi untuk saya kita juga mungkin tidak bisa bilang ini salah, ini benar. Ya, oke lah. Yang penting untuk kami, prinsip kami ya, yang penting jangan buat susah orang saja sih. Buat susah orang ya, Evan, apalagi sekarang kok. Ya untuk yang itu, untuk anak-anak sekarang ya nikmati yang sekarang. Kami cuma nikmati yang zaman dan yang sekarang zamannya kamu ya enjoy. Iya. Itu saja. Kalau bilang ada beberapa teman-teman juga bilang ada kita menemukan kayak sensasi ya kalau kita membaca buku. Kita membaca, kita butuh ketenangan. Seperti buku-buku orang selalu menganggap bahwa Kama Sutra itu buku yang tidak baik. Oh ya. Iya benar. Tapi sebenarnya itu buku yang cukup mengajarkan kita bagaimana cara bercinta. Iya. Bagaimana itu kan sebenarnya salah satu tradisi dari Purba. Saya kurang tahu ya, tapi mungkin Persia kayaknya. Persia tentang mungkin. Tapi benar. Itu tentang harmonisasi, tentang kita dengan Tuhan. Ya, alam. Itu dengan alam. Itu makanya dihasilkanlah buku Kama Sutra. Tapi kita yang lain tuh berpikiran tentang Kama Sutra itu berarti 69 lah, baku hantam lah, baku totok lah, antrek lari lah. Jadi saya suka kita berbicara tentang personal. Saya suka membaca buku karena saya merasa ada sensasi di dalamnya. Suka baca buku yang kemana sih? Saya suka buku tuh novel. Oh ya, novel yang mana? Yang kayak Kama Sutra gitu. Tidak juga, tapi dia ada semi yang supaya meningkatkan kita punya gairah itu. Iya, gairah, libido dan juga segala sel-sel yang ada dalam anatomi tubuh ini. Kanker selama. Semua. Semoga tidak ya. Oke, gini. Jadi kita berbicara tentang media sekarang semakin luar biasa terpaan media itu. Kakak mereka yang berada di Pono itu. Sekarang terdiri dari 10 orang. Rata-rata anak SMA. Pasti mereka tidak kuat. Atau menurut kakak sangat kuat dalam grup kakak itu. Mereka tidak terpengaruh untuk kemudian kayaknya capek untuk hal ini. Oh ya. Dari kakak sendiri bagaimana treatmentnya bagaimana? Ya ini karena anak muda. Jadi saya rasa beberapa kali dong capek untuk baca, untuk hanya dekat saja dengan huruf, dengan buku, padahal teman-teman lain TikTok, semua Instagram dan yang lain. Tapi ya itu saya bilang, saya sonde terlalu mau paksa, mau harus baca son. Sonde perlu ya, itu tiap-tiap orang akan temukan sendiri sensasi. Kalau betul-betul dia suka TikTok ya TikTok saja. Kalau betul-betul suka baca ya baca saja. Ya sonde perlu paksa harus program harus ini tidak. Tapi ya itu sih. Kalau tadi yang cerita tentang baca buku tentang yang berbau-bau seks, ada 3 pandangan yang sampai sekarang tuh itu terakhir buat kita tuh mau baca buku, apalagi tentang sastra. Nah, itu baca buku terakhir dengan tiga beban pikiran. Yang pertama, sastra harus berisi nasihat hidup. Yang kedua, sastra harus berisi kata-kata indah. Yang ketiga, sastra harus berisi tentang percintaan. Padahal tidak semuanya. Sumpah Pemuda itu puisi Sumpah Pemuda. Jadi Indonesia itu salah satu negara romantis karena dibangun di atas puisi. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, darah Indonesia. Tumpah darah itu apa sih tumpah darah? Jadi itu orang ini. Jadi Indonesia dibangun di atas puisi dan jadi romantis sekarang. Jadi ya ayo kita jadi romantis tiap hari, mau TikTok romantis, baca buku romantis, semuanya. Jadi ya buat hidup enak-enak saja sih untuk kami. Panasa maksudnya. Iya. Benar, kalau kita nikmati hidup kita tuh kita rasa kayak lega ya. Tidak menyusahkan orang lain. Kecuali petugas koperasi. Wah hidup petugas koperasi. Hidup. Itu pejuang-pejuang yang untuk saya harus ada harus ada puisi tentang petugas koperasi itu harus sebelum mati harus. Karena untuk saya itu pekerjaan yang asik sekali. Iya, Revo itu ya. Revo, rapi. Dan hanya mau tagih, kadang kena marah. Bener. Waktu orang butuh dia, orang sopan sekali.
Tapi waktu kita butuh kembali, woi, parah. Jangan sampai pernah kerja juga ya. Oh tidak, tapi dengar cerita-cerita, Iya, dengar benar. kawan-kawan beberapa yang ada ini kerja, saudara-saudara juga. Biasanya wah itu kerja itu berat kan. Apalagi dengan COVID sekarang ya. Semoga. Semoga Itu sih. COVID itu cepat berlalu ya. Nah. Kita kembali kepada personal dirimu. Oh ya. Sebagai salah satu alumnus dari salah satu kampus, Kak Riki itu mengambil fokus pada filsafat. Ya. Apakah salah satu kegiatan dari Kak Riki sekarang merupakan implementasi dari apa yang telah Kak Riki pelajari selama di bangku sekolah lah, bangku perkuliahan? Kalau menyangkut itu saya rasa tidak. Nah, maksudnya secara kehidupan di filsafat mungkin dunia tulis menulis akrab, Ya. tapi yang secara spesifik seperti saya sekarang mau pure menulis puisi, itu saya tidak dapat di filsafat. Karena ada anggapan minimal di antara kawan-kawan bahwa menulis puisi itu hanya untuk perempuan. Nah, tapi jangan salah satu orang yang Soeharto paling takut itu penulis puisi, Wiji Tukul. Nanti sebentar bisa Google. Wiji Tukul tuh harus sampai dihilangkan oleh Soeharto hanya karena dia tulis puisi. Baca puisi waktu orang kerja, dia baca puisi suruh orang berhenti. Soeharto takut, pabrik-pabrik, ya dia punya koneksi semua. Dan Wiji Tukul hilang sampai sekarang. Salah satu janji Jokowi kan ya menuntaskan Wiji Tukul, tapi sampai sekarang. Dan sudah dibuat film, Istirahatlah Kata-Kata, harus nonton. Bagus banget. Ya, tapi kalau untuk secara itu, waktu itu tidak tahu sekarang, tapi waktu itu sistem di filsafat tidak mendukung. Jadi kalau untuk yang sekarang, ya, tapi secara komunitas untuk bergaul dengan tulisan-tulisan, itu mendukung sekali waktu itu. Ada mading tiap unit waktu masih frater, ada juga mading angkatan, mading di fakultas. Bisa-bisa tembok semua mading nanti. Karena dinding, kalau jadi mate, majalah tembok. Oke. Majalah dinding lagi kan, dulu dinding. Tapi orang bilang filsafat itu kan ibu dari ilmu pengetahuan. Jadi apapun yang berada di alam semesta ini, kalian bisa meramunya dalam satu ilmu, yaitu filsafat. Entah itu ketuhanan, kemanusiaan, dan juga peradaban, itu paling banyak dikaji oleh teman-teman filsafat. Ya, kalau kita geser kembali misalnya tentang matematika apapun juga, tetap ada filsuf-filsuf di balik itu. Dari kakak sendiri sebagai salah satu alumnus dari filsafat itu, kita kembali menghubungkan dengan kegiatan kakak yang fokus pada tulis menulis dengan itu, kira-kira pandangan seperti apa? Apakah itu memang terikat sekali bahwa orang-orang dari filsafat itu wajib memiliki satu karya, yaitu dalam hal ilmu atau hal-hal lain yang bisa dikerjakan? Mungkin sumbangan filsafat terbesar di fakultas yang saya rasa untuk sekarang tuh berpikir ya kritis. Ya, seni cepat untuk terima apa saja. Iya. Malahan sampai tingkat khotbah tuh kadang khotbah habis tuh kita bilang ini kayaknya salah. Ini. Iya. Ya mau interupsi takut Tuhan marah. Gitu. Tapi kadang bukan salah, mengenanya data atau apa, tapi kan kalau konsep-konsep ya itu khotbahnya sebagus. Tapi itu sampai di tingkat itu saya kadang tuh lihat kadang kalau khotbah-khotbah dan ini sangat menarik atau ini tanda pas ini. Mungkin itu ya sumbangan filsafat untuk saya. Jadi sekarang dan untuk yang sekarang aktivitas sekarang misalnya mau tulis, sudah tulis dan itu ini kurang pas nih. Atau baca tulisan yang di sana, ini kurang pas. Atau ini pernah ditulis model ini. Ya, itu sih. Itu mungkin sumbangan filsafat untuk saya. Jadi ya jangan dulu cepat-cepat terima. Jadi kalau ya Nona bilang, saya suka lu kakak. Kayaknya suka saya karena mungkin hanya ada apa ini. Ya itu. Itu sudah lanjut. Tapi maksudnya untuk yang sekarang, untuk tidak cepat terima, tidak cepat percaya, ya itu sih. Apakah itu tidak terlalu dibilang idealis? Ya kalau mau tidak dibilang idealis, ya bubarkan saja kampus di Kupang. Ya itu sih maksudnya itu. Mau ya beberapa kali saya debat di Facebook tentang hal-hal ini. Terus ada kawan, ada keluarga yang bilang, kenapa lu kok bisa debatin Romo begitu? Mau sampai ya nanti bisa lihat itu dan itu.
Tapi saya bilang, ya siapa suruh itu hari sekolah suruh saya sekolah di filsafat kalau gitu. Ya berbeda pendapat boleh, yang penting saling membenci tidak. Mungkin di berbeda pendapat kita bisa saling tapi ya itu setelah berdebat itu kami lebih akrab ulang tahun. Benar. Nah, tapi ada hal tertentu yang memang tidak bisa sama ya sudah. Iya. Ya, tidak bisa sama, jangan usah paksa. Ya itu sih maksudnya untuk filsafat saya untuk sekarang. Dan ya saya terima kasih pernah sekolah di filsafat, pernah ya belajar dan ketemu hal-hal yang begitu. Itu ya. Memang kritisisme itu baik, cuman kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi di mana yang sudah ya sudah. Kita tidak boleh cari peluang untuk kemudian ya. Salah satu dosen saya pernah berkata gini. Dia bilang, kalau misalnya ada seorang imam, dia sedang berkhotbah di depan, kita tidak akan mungkin angkat tangan seperti tadi Riki bilang, interupsi. Tidak akan mungkin kan? Karena itu kan sudah sesuatu yang inherent kan? Sudah berjalan. Sudah melekat. Bagaimana pandangan kalian tentang hal itu? Ya, kalau yang itu memang ya karena ya saya Katolik, dibesarkan dengan tradisi Katolik yang kuat sekali. Jadi ya kalau sementara khotbah saya percaya bahwa itu dia in persona Christi, ya dia dalam posisi itu Tuhan yang ngomong. Tapi sementara kan buka jubah habis yang kayaknya tadi itu apalagi kalau kawan frater, saya kritik dah habis. Tadi itu kayaknya ya sedikit-sedikit melenceng gitu. Ya udah ngomong-ngomong cerita. Tapi ya untuk saya itu yang memperkaya. Iya. Karena untuk saya orang yang baku sayang itu bukan orang yang baku puji, tapi orang yang baku kritik. Benar. Artinya dia bisa sediakan waktu untuk lihat apa yang salah nih. Kalau orang yang lihat Dofan, seputih, serambut bar, apa yang salah dari Dofan kalau gitu. Nah, kalau ada yang bisa bilang Dofan rambut ini salah, itu dia orang yang sayang Dofan. Iya benar. Nah, artinya dia bisa kesetujuan bahwa Dofan, lu ada salah nih. Kalau yang siapa tahu dia sementara peluk tapi dia pegang keris itu, dia tikam dari belakang. Saya sudah kira ini mana? Bener. Gitu. Begitu gue saya senang. Golden Way. Wow. Pemirsa. Kita rehat sejenak. Itu Cornelius itu. Pemirsa. Asma gitu. Kak Riki. Gini. Tentang kakak sebagai seorang yang dulu sempat berjubah-jubah ya. Boleh tahu semester berapa Anda memilih untuk bukan memilih, sebenarnya dikeluarkan. Dikeluarkan. Ini faktanya ya? Faktanya, dikeluarkan. Karena? Aku tuh bolos makan CI. Benar? Ini benar. Makanya bolos, keluar tanpa izin, datang, orang tahu ya, keluar. Oke. Ya, amin. Iya, karena haleluya. Biasanya orang bilang keluar dari pendidikan calon imam lah, itu karena perempuan. Godaan yang paling belum ada pacar ya? Belum ada pacar. Sekarang sudah? Belum juga. Itu bilang karena faktor perempuan. Abis itu ada yang malas belajar karena indeks prestasi itu yang salah satu yang paling menentukan ya. Kalau IPK-nya turun berarti harus out. Jadi kakak bukan berada di antara dua itu. Ya bisa juga. Orang bilang mungkin bisa yang kedua sih. Iman menyelamatkan tapi daging lebih enak. Ya, boleh daging. 3 ons. Sehitung ya. Hitung 3 ons ya. Iya. Soalnya ada diskon lebih. Tidak, kalau yang lain tuh 7 ons. Itu dia kadang-kadang mengalami pembengkakan itu ke 10 sampai 11 ons gitu. Tergantung. Bengkak tuh biasa kena gigit lebah ada. Iya, memutuskan untuk menanggalkan. Ditanggalkan namanya. Ditanggalkan. Ya, kan dikeluarkan. Iya benar. Oke, berarti bukan memutuskan ya. Diputuskan. Diputuskan. Ya. Pada saat diputuskan untuk harus keluar. Ya. Tapi tetap bisa studi. Ya. Apakah Anda merasa untuk membalas dendam? Tidak. Tidak. Malahan ya lebih dekat dengan kawan-kawan di dalam, lebih dekat dengan romo-romo. Malahan ya kalau mau bilang mau balas dendam, tidak juga. Saya sekarang lebih rajin gereja daripada dulu. Ini promosi diri sebenarnya. Tidak. Tapi maksudnya dendam itu bagaimana? Ya kalau biasa ya mungkin semangat dari Dofan Point itu. Kalau keluar, Lukas keluar saya ini, saya buat. Saya akan buat yang lebih. Saya buat bahwa saya
harus belajar lebih lagi, dan mungkin salah satunya yang sekarang dirimu sangat berhasil ya. Malahan saya tambah malas belajar waktu itu. Saya baru ingin mengangkat apa ya, image yang cukup baik bahwa setelah keluar itu dirimu sekarang diundang di banyak kegiatan webinar. Baru satu. Jangan angkat. Baru saya lihat itu kebanyakan yang menjadi lawan pembicara dari Kariki sendiri itu memiliki nama yang semakin panjang, dihiasi dengan gelar-gelar mereka. Saya sempat membaca tuh, mata saya hampir juling itu. Anda seorang filsafat strata 1 berdebat dengan yang memiliki titel sangat banyak dari belakang. Ya waktu itu bukan debat tapi saling share. Karena pemateri waktu itu. Pemateri itu keren sekali. Sebenarnya istilahnya sharing saja sih. Sharing. Tapi ya waktu itu hanya ya ada 4 orang tentang webinar itu, 4 orang yang kasih materi. Salah satunya saya, 3-nya dari pusat sana. Salah satunya tuh dia orang penting lah di Trans. Ya, Trans TV dia omong tentang apa itu, cara menjual, cara tentang otak semua. Satunya tentang penipuan yang biasa SMS. Satunya tentang bagaimana menggunakan media sosial untuk jualan. Saya lebih fokusnya di bahasa itu apa ya, kenapa bahasa muncul dalam hidup manusia, dan juga apa sih yang baik dan benar di media sosial itu kemana. Ya saya rasa itu juga beban karena saya tidak terlalu aktif di media sosial, terlebih di dunia digital. Ya karena harus akui bahwa saya termasuk orang yang gaptek. Sama saya juga. Ya ada laptop hanya untuk nonton film, buka foto, Word, proxy di HP. Well, Kariki, bisakah sedikit memberikan semacam apa ya? Seperti dirimu kan bisa dikatakan sebagai salah satu pujangga. Wah, pujangga tuh gelar berat sekali. Gelar berat ya. Itu selama saya level dan amputan tular. Kris Empu Gandring. Iya. Senang bukti kami itu. Kalau saya ini keponakannya Wiro Sableng. Oh ya? Gitu ya. Keluarga Mak Lampir berarti. Iya. Terkutuk kamu. Grandong. Bantu nenek. Well, bisa sedikit memberikan kata-kata manis gitu untuk menghibur kami? Apa maksudnya? Semacam kata puitis lah. Apalah yang bisa menggetarkan jiwa dan sanubari? Sumpah pemuda lah. Bisa sesuatu yang dirimu buat sendiri? Diriku buat sendiri. Oke, silakan lihat di album. Siapa tahu telah terpatri dari momen sendiri menjadi monumen. Ini satu puisi yang saya tulis mengambil latar Ponu. Dan Ikan Kobele. Okay. Tentang Laru dan itu. Judulnya Perjalanan. Aku mau mencuri aroma laut dari rambutmu, menyimpan cara pulang paling rahasia, supaya aku tahu kemana harus berlayar. Ketika rindu sudah berkabar, mengibarkan arahmu sejak baris pertama semua puisiku. Aku mau mencapai bibirmu ketika itu terjadi, mendengar bunyi camar di atas ombak. Apa saja yang biasa kau ucap, sekadar menghibur diri. Kalau hidup tak pernah selesai dengan cerita lagu atau doamu, sebab senjata, uang, dan tanda tangan adalah Tuhan yang harus diserukan namanya setiap hari, setiap kau gentar. Aku mau jatuh di dadamu setelah itu, mendengar ombak memukul karang. Tujuan sudah dekat, pulang dan beristirahat. Di bawah pusarmu kuikat perahuku, kutambatkan tujuanku di situ rebah. Memasuki sudut terjauh tubuhmu, berbagai asin laut dan kasar pohon asam, sedikit cium yang ombak menubuhi. Sayang, perjalanan paling puisi adalah menyusuri tubuhmu, menikmati senja di matamu, menjumpai banyak cinta tertinggal di lipatan lemakmu, mendapati mimpi tergantung di langit-langit mulutmu, tak pernah disentuh oleh presiden dan guru agama. Percayalah sayang, puisi paling romantis dibangun di atas tubuhmu. Terima kasih. Aduh. Dan tempat yang paling indah dan paling nyaman adalah di pundakmu. Ya, luar biasa. Bisa di-share sedikit apa makna kata-katanya, diksinya itu mengandung kata-kata syarat akan hal-hal seksual.
seperti di pusatmu digantungkan, Ya. lalu di bibirmu dikecup. Itu kayak hasrat yang bergelora. Bisa dikatakan? Ya, mungkin karena dibacakan di malam minggu jadi hasratnya yang bergelora. Bukan libido ya? Ya, bukan. Kalau dibacakan di hari Senin mungkin hanya fokusnya di presiden dan guru agama. Karena harus upacara bendera, terus Iya, doa. Kalau hari Minggu ya doa. Tapi ini namanya kan kalau tadi tanya apa maknanya ya maknanya untuk saya sendiri ya ini untuk seorang perempuan, untuk Ponu dan itu semua. Tapi tadi Dofan tangkap secara seksual ya itu juga tidak salah. Karena ya ini puisi dan bebas ya. Iya. Setiap misalnya anak SMA baca ini dan dia maknai ini secara anak SMA ya sudahlah. Saya sudah bisa paksa bahwa oh harus begini, sudah bisa. Puisi jadi kering, jadi mati. Tapi ya sudahlah, setiap orang menikmati. Misalnya ibu rumah tangga maknai ini bahwa oh ini anak nih kayaknya ada naksir sapu anak ini. Ya terserah mama. Yang penting ini puisi, yang penting bisa menikmati dengan cara masing-masing. Ya itulah puisi, itulah hidup lah. Itu sensasi dari puisi kan? Itulah romantis. Iya, benar. Ya, oke. Kita selesai. Tidak. Tapi ya itu. Terserah dari Dofan dan kawan-kawan mau maknai mana, ya terserah. Itu. Biarkan dia membias saja. Biarkan. Ya, puisi yang baik akan mendapati pembacanya tersendiri-sendiri. Ya, lepaslah dia jalan saja. Tidak perlu lagi latih dia untuk berjalan. Lepas dia ketemu di mana ya nyasar enak di mana lingkar lah. Iya. Nah itu sudah di mana lingkar di situ. Jadi mau dapat makna yang mana terserah lah. Sudah dapat makna pun ya terserah, itu juga makna lah. Jadi kalau tadi tanya maknanya apa lah bingung waktu itu mau tulis tentang apa. Tapi ya supaya ini tentang Ponu dan semua. Wah saya sementara suka-sukanya tulis tentang Ponu, tangkap semua hal di Ponu dan mau tulis tentang itu. Tidakkah ada niatan untuk membuat untuk Atambua? Atambua beberapa kali. Tahun-tahun lalu tuh suka. Terlebih sebelum turun Ponu itu semua puisi itu tentang pasti dapat dari Atambua itu. Ya, tentang anak barber. Oh iya. Ya tentang anak barber, ayam potong dan semua itu ya itu. Jadi kadang ya ini juga bukan saya sharing sedikit ya. Kadang orang bilang buat puisi harus yang apa sih, harus kayak Khalil Gibran dan semua. Tidak perlu ya. Tulis saja tentang sirip pinang, tulis saja tadi tentang laut, pohon asam, tentang tulis saja sih anak barber dan semua. Ya buat jadi enak. Orang Jawa tulis tentang dia pemacet, ya kita jangan lagi tulis tentang macet. Kita akan ya mungkin terlihat seperti anak kecil yang mau belajar tentang astronomi. Lebih anak kecil tulislah tentang anak kecil. Iya. Artinya tulis saja hal-hal yang paling dekat dengan kita. Sirip pinang, mate bean. Iya, mate bean. Darah ayam, semua lawar, laru. Wah, beberapa kali itu saya tulis tentang laru juga sih. Oke. Endorse diri sekali saya. Tidak apa-apa. Iya. Semoga PT Wings sendiri. Siapa tahu bisa dibuat dia brand sendiri. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Oke. Dari tadi kita berdua berbicara tuh. Saya tipe orang yang senang melihat mata. Ya. Matamu tuh sangat indah. Wah. Orang bilang hanya mata yang tidak bisa menipu ya, tapi banyak mata juga yang tertipu. Ya. Babi bakar ini enak. Bisakah dirimu memberikan satu kata puitis about me? Setelah beberapa second waktu minutes kita lalui bersama, kita side by side itu apa? Adakah satu kata puitis yang cocok dengan diriku yang mungil ini? Apa? Mungkin saya teringat dengan satu bait dari Joko Pinurbo, Dede Puisi Judul Surat Kopi. Ya untuk Dofan ya itu. Iya, karena mengidentikan saya dengan kopi ya. Bukan dengan gelas. Oh, dengan gelas. Mok. Tidak simetris dong itu. Bukan, maksudnya karena tadi tentang Evan dan itu semua. Dia kira-kira dia omong bilang, saya ingat sekali. Kurang atau lebihnya setiap rezeki perlu dirayakan dengan secangkir kopi. Masalahnya saya tidak suka kopi. Bukan kopinya tapi moknya. Bukan gelas. Tapi tidak tertuang itu dalam ini apa puisinya itu. Baik puisinya tidak ada dalam gelas itu. Oh, kan kopi. So mungkin taruh kopi dalam plastik. Coba yang lebih spesifik lah. Aku ini binatang jalang. Oh my gosh. Tahu Khalil Anwar punya. Iya. Aku ini binatang jalang. Sudah binatang jalang lah. Ya. Tapi mungkin karena permainan bunyi. Kalau di hewan kan
aku ini hewan jalang kan cenenang, tapi aku ini binatang jalang. Iya. Ya, jadi mungkin Jalang-jalang. Ya, jalang-jalang. Memang jalan-jalan tapi dia jalang-jalang. Aku ini binatang jalang. Sudah binatang, jalang lagi. Ya. Berarti apakah aku ini sejalang itu? Ya, mungkin lebih. Nah, kalau kan sekarang PPKM level 1 sampai 4 mungkin Dofan 6 lah. Cum laude. Wah, Luhut kalau dengar ini Luhut marah ini. Pasti Luhut satu malam pikir itu istilah kita main-main. Cum laude itu poin plus yang tidak terlalu berguna juga. Ya, tidak berguna. Ya. Itu hanya selempang mungil yang kita pakai terakhir. Apply kemana-mana juga orang tidak melihat dari Anda cum laude atau apa. Orang melihat pengalaman Anda. Dan juga orang melihat tubuh Anda. Proporsional ke Anda atau tidak. Dan kebanyakan saya jatuh di situ. Sesangat tidak match ya. Tidak balance. Bilang tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan. Oh, untuk apa? Untuk pegawai bank mungkin tidak, tapi tukang parkir oke. Ya, dengan besar untuk parkir motor. Oke, saya juga bisa angkat eksavator dan juga menghancurkan rumah tangga. Keluarga yang limbat ini. Makan beling dong. Terima kasih banyak Kakak Riki sudah hadir di sini. Dirimu tuh harus 1 atau 2 kali lagi kita harus bertemu. Untuk apalagi? Kita harus melihat salah satu isu. Isu yang terbaru di Kabupaten Belu ini apa, dan kita akan membedah, kita akan mengupas secara tuntas. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Adakah hal yang ingin dirimu katakan untuk warga masyarakat Kabupaten Belu? Oh ya, untuk COVID sekarang ya ikut saja anjuran pemerintah untuk COVID dan itu semua. Ya, supaya kita masih bisa tetap hidup dan ya supaya setelah COVID habis bisa pesta lagi, karena banyak penyanyi sudah cover lagu dansa dan kesian juga kalau itu lagu-lagu tidak putar di. Benar. Dan saya juga beberapa waktu terakhir ini sudah sepi sekali betul MC. Benar. Kasihan sekali. Kalau tidak begini kita tidak bertemu. Saya mungkin melanglang buana di Flores Raya kak. Soe dingin. Iya. Saya kan lintas kabupaten dalam provinsi toh. Kalau di Flores berarti di Pulau Komodo. Iya. Ketemu saudara. Iya, saudara saya. Nah, kami kan dari zaman Mesozoikum toh. Iya. Habis itu baru Mesopotamia. Kapadokia, Pontus. Ya itu. Iya, itu di bacaan di mana ya? Kita orang Kirene, Patria, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus. Itu deh. Awal-awal. Soalnya nonton Spartacus, Kita nonton itu. Iya. Yang mana? Season mana? Intinya mereka baku rebut perempuan itulah yang kemudian akan. Season 2. Kayaknya yang hitam itu. Yang hitam. Yang pemandor. Wah, hitam. Maksudnya yang itu. Rasis banget ya. Maksudnya ya, tapi kan yang hitam itu. Yang jadi mandor waktu untuk gladiator. Dia istri itu kan manis sekali. Iya. Dipaksa untuk nikah dengan itu pangeran kan. Oh ya. Dan terakhir dong. Wah. Oke. Kak Riki terima kasih banyak. Kita harus sudahi dulu. Nanti kalau kita bedah film satu bisa ya. Kita udah diundang. Sekali lagi terima kasih, sukses buat seluruh kerjaannya Kak Riki dan juga buat komunitas Kak Riki. Semoga kedepannya akan membawa hal-hal yang semakin positif untuk masyarakat Kabupaten Belu tercinta dan juga NTT. Mari sama-sama Kairliman Bamaluhori nari kita akan raih Belu. Artinya Tuhan sertamu. Kita bersama-sama memegang tangan untuk membangun Kabupaten Belu tercinta, saudara-saudara. Selamat malam.